Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi dari Forum Aksi. Pertanyaan saya singkat aja buat Pak Deddy Sitorus. Selama ini partai Bapak yang membawa Jokowi menjadi presiden. Kami mungkin semua mau memaafkan dosa-dosanya itu, asalkan mampu gak partai Bapak ini mengadili Jokowi. Kedua, selama 10 tahun partai Bapak tuh turut menikmati. Terus ngapain aja apa yang sudah dilakukan, kok sekarang seolah-olah jadi korban. Kami peduli dan akan memaafkan semua itu asalkan mampu gak Gibran dimasukkan, Jokowi diadili. Itu aja yang kami harapkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di belakang untuk Bang Said itu. Sedikit Bung, saya perlu sedikit. Oligarki ini lintas etnik, lintas agama, lintas suku. Ya, lihat saja di kabinet sekarang tuh ada 5 menteri perwakilan salah satu juragan nih. Ya, jadi ngacon. Kenapa? Ala kalian udah tahu, pura-pura nggak tahu. Ya, yang ini saking banyaknya duit selalu nanya, gua ngerjain siapa ya besok? Ya, ini ngeri nih. Ini bisa mengendalikan banyak hal sampai dalam kabinet bisa 5 tuh barang. Jadi saya bayangkan ya, ada sebuah proyek namanya Food Estate di Merauke. Itu dialokasikan 6 triliun cetak sawah, irigasi dan jalan. Panjang jalan 150 km. Tahu apa isinya sepanjang 150 km? Kebun sawit 425.000 hektar. Gila nggak? Jadi jangan dikira food estate-nya yang dikejar, kagak. Yang dikejar tuh kebun sawit. Ya, PSN di di PIK. Masya Allah, dari mana tuh urusannya PSN? Ya. Yang di Serpeng gimana ceritanya bisa jadi PSN? Ya banyak hal lah. Baik. Ya, jadi ini bahaya. Ya, jadi nggak ada urusannya sama etnik karena kaki tangan oligarki Bun, orang kita Pak. Ya. Tadi Bapak udah sebut nama, masih banyak kawan-kawan itu di sana. Makasih. Ya, yang menarik. Oke Bu, yang pertama, tolong singkat dan padat sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau singkat dan padat saya nggak mau karena banyak yang mau saya omongin. Insya Allah tidak mengambil hak orang lain. Maksimal 2 menit ya. Oke. Baiklah, saya langsung saja, saya coba cepat-cepat ya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, kalau saya nggak memberikan pertanyaan, rugi saya datang pada hari ini ya. Bapak bangsa M. Nasir mengatakan jangan berhenti mendayung karena arus akan membawa hanyut ya. Pada hari ini kita sudah membuktikan. Saya ingin mengatakan di hadapan para narasumber sekalian, Rizal Fadilah dalam tulisannya mengatakan Jokowi adalah penyandra, penjahat dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong, ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua ABSI Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya melihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat, itu gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati yang dalam hal ini PDIP untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera dan penjahat, bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Betul, merdeka ya. Saya kira begitu, itu harus ada, karena kalau tidak ada nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat ya, mohon maaf, masih omon-omon nih Bu ya, posisinya itu ya. Sabar ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius, masih di tataran ini aja nih. Jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai, justru kita ini masih di tengah arus ya. Sedikit lagi Pak. Namanya siapa Bu? Kurnia Pak. Kurnia. Satu lagi Pak,
Bang Deddy, kami sudah memulai ya. Kami tidak suka dengan pemberian negara kepada Jokowi yang hampir 100 miliar dengan tidak dibantu oleh siapapun. Dengan biaya sendiri, kami bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, Aliansi Emak-Emak Lintas Provinsi hadir di Colomadu. Mungkin Anda sudah mengetahui ya. Ini bukan gagah-gagahan, bukan gagah-gagahan. Kami meninggalkan dapur kami apa boleh buat berhadapan dengan para aparat yang ternyata sudah siap sedia di gudang kosong di depan Colomadu. Ya, sudah kami buktikan. Jadi, apa yang kami sampaikan ini keresahan hati kami. Menurut kami bisa diatasi asal PDIP jujur maju paling depan untuk menyatakan Jokowi adalah orang yang sudah. Nah, berani apa enggak? Saya kira gitu aja ya. Pak, tambahan Pak. Ibu Pivitri, sebentar. Untuk Ibu Pivitri, kemudian Bang Ferry Hamsari, ini adalah orang-orang yang menjadi di muka hari ini karena mereka bicara hukum. Satu-satunya untuk mengadili Jokowi hanya lewat jalur hukum. Jokowi yang sudah kami lakukan adalah mengenai pemalsuan dokumen, kemudian pemalsuan informasi dalam akta autentik pasal 263 dan 266. Lalu bagaimana dengan si Fufafa ini, si anak tengil ini? Banyak Pak, penodaan agama, kemudian pornografi, ya, dan yang ketiga perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Banyak pintu masuknya. Kami menunggu Bang Ferry Hamsari, Ibu Bivitri Suwanti, Bang Refli Harun ada nggak ya? Bang Refli Harun, semuanya. Kalau kita bersatu, oh ya satu lagi yang paling keren nih Bang Abraham Samad, ya. Mohon kalau perlu Pak jumpai dong Pak Jokowi, Pak Prabowo, tolong disampaikan, disadarkan supaya nggak kena sirap gitu. Demikian. Ya, halo teman-teman nalar politik, selamat datang kembali di channel ini. Senang sekali bisa kembali hadir di ruang dengan Anda. Tentu membawa rangkuman analisis paling hangat, tajam di tengah menjadi pusat perhatian publik di seluruh penjuru tanah air ini. Sebelum kita mengupas tuntas bukti-bukti baru, polemik konstitusi serta keberanian emak-emak yang menyuarakan isi hatinya langsung di hadapan elite partai politik, silakan luangkan waktu sejenak untuk menemukan tombol subscribe, memberikan like, dan menyalakan lonceng notifikasi. Jangan ragu juga untuk membagikan video ini agar semakin banyak masyarakat yang tercerah dan ikut mengawal masa depan demokrasi serta penegakan hukum di Republik Indonesia tercinta. Ya, mari kita langsung membuka topik utama yang belakangan ini terus bergulir bagai bola salju di ruang publik. Isu seputar keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden hingga tuntutan pemaksulan kini menjadi menguat dan senter terdengar hingga ke telinga para pendiri negara di Jakarta. Publik dikejutkan oleh munculnya publikasi video forum terbuka di mana para aktivitas sipil, aliasi emak-emak, dan tokoh-tokoh penggerakan secara langsung menantang keberanian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan tokoh penggerakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP di bawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani untuk berdiri di kerada di depan guna mengusut tuntas berbagai dugaan pelanggaran konstitusi. Tuntutan ini bukan lagi sekedar kritik biasanya di media sosial, melainkan sudah menjadi gerakan nyata di lapangan yang menuntut ketegasan legislatif untuk negara bertindak. Tuntutan ini bukan lagi sekedar kritik biasa di media sosial, melainkan sudah menjadi gerakan nyata di lapangan yang menuntut ketegasan lembaga legislatif untuk segera bertindak demi menyelamatkan marwah hukum bangsa. Ya, teman-teman nalar politik, jika kita bedah keresahan yang terjadi di tengah masyarakat saat ini berakar dari akumulasi kekecewaan terhadap proses pemilu dan dinilai dipaksa sejak awal. Salah satu orator perempuan dalam forum tersebut dengan sangat berani melontarkan kritik pedas kepada fungsionaris PDIP seperti Deddy Sitorus dan Hasto Kristianto. Publik mendesak PDIP untuk berani mengakui kesalahan masa lalu dan mengambil langkah konkret melalui hak angket untuk mekanisme kedewanan di DPR guna mengusut rekam jejak hukum mantan Presiden Joko Widodo serta kekeluargaannya. Kekecewaan masyarakat kian memuncak karena mereka menganggap bahwa pemberian terhadap pelanggaran batas usia syarat cawapres di KPU serta polemik ijazah yang belum tuntas dibuktikan secara transparan akan merusak standar moralitas kepemimpinan nasional ke depan. Tidak hanya menyoroti elite partai, forum-forum diskusi publik ini juga mulai membongkar gurita oligarki yang dinilai telah menyusup ke dalam kabinet pemerintahan hingga mampu mengendalikan berbagai proyek strategis nasional demi keuntungan segelintir kelompok.
Para pengamat hukum tata negara dan tokoh nasional seperti Abraham Samad, Refai Harum, hingga Ferry Asmari kini terus didorong oleh gerakan sipil untuk membuka pintu masuk penegak hukum, baik melalui isu pemalsuan dokumen data dalam akta autentik maupun kontroversi akun siber Fufu Fafa yang diduga kuat melakukan penodaan serta pelanggaran etika berat. Kehadiran berbagai aliansi masyarakat di daerah-daerah yang rela turun ke jalan dengan biaya mandiri membuktikan bahwa polemik ini bukan sekedar urusan elit politik semata, melainkan sebuah gerakan moral berskala besar dari rakyat yang merasa hak-hak demokrasinya telah dikesampingkan oleh kepentingan dinasti kekuasaan. Di sisi lain, publik juga menaruh harapan sekaligus tantangan besar kepada lembaga penegak saat ini memegang mandat konstitusi. Muncul kekhawatiran yang sangat mendalam kegagalan masyarakat bahwa aparat penegak hukum kita telah kehilangan independensinya akibat tekanan kekuasaan masa lalu, atau yang dalam istilah sindiran keras jurnalis senior disebut sebagai pihak yang tersandera kepentingan penguasaan. Jika DPR dan MPR hanya memilih untuk diam berpura-pura buta dan menikmati fasilitas negara tanpa mau mendengarkan jeritan keadilan dari rakyat bawah, maka polemik ketidakabsahan kepemimpinan ini dipastikan akan terus bergulir dan menciptakan kegaduhan horizontal yang panjang, yang pada akhirnya justru akan menghambat kemajuan serta stabilitas nasional Republik Indonesia hingga tahun mendatang. Ya, mari kita bacakan komentar-komentar dari teman-teman kita. Ada teman kita yang berkomentar bahwa, ayo PDIP sekarang pembuktiannya, kalian punya nyali atau tidak? Apakah kalian masih takut menghadapi kekuatan penguasaan masa lalu untuk memulai proses pemakzulan Gibran demi kemajuan hukum bangsa ini? Komentar ini memperlihatkan bahwa publik menuntut langkah nyata di parlemen, bukan sekedar retorika politik di media. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa sangat miris melihat kondisi negara sekarang. Anggota DPR dan MPR seolah makan gaji buta, diam dan pura-pura buta tuli, padahal rakyat di bawah sudah menjerit kesal menuntut keadilan hukum dibersihkan dan praktik korupsi dan manipulasi dokumen. Kritik ini menjadi pengingat keras bagi para wakil rakyat akan berfungsi pengawasan dan seharusnya mereka jalan. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa salah polemik ijazah dan pelanggaran konstitusi ini tidak akan pernah selesai selama mata rantainya tidak terputus lewat jalur hukum ditegas. Jika ijazah Gibran terbukti bermasalah, hukum harus tajam ke atas tanpa melihat siapa bapaknya. Pandangan ini menegaskan bahwa kesetaraan di hadapan hukum adalah harga mati bagi masyarakat. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa jangan sampai karena ambisi kekuasaan dan pemaksaan kehendak politik, nama baik universitas-universitas besar di Indonesia ikut rusak dan kehilangan marwah akademiknya hanya demi melegitimasi status kepemimpinan seseorang. Opini menohok ini menutup barisan kritis masyarakat dan mendukung kembalinya nilai kejujuran dan etika moral dalam sistem pemerintahan. Ya teman-teman nalar politik, apa yang disuarakan oleh aliansi emak-emak dan para aktivitas di lapangan ditambah dengan gelombang kritik netizen di media sosial memberikan sinyal yang sangat kuat bahwa rakyat Indonesia kini sudah semakin cerdas dan teliti dalam mengawal jalannya roda pemerintahan. Kita semua tentu berharap agar polemik yang merumitkan bangsa ini segera menemukan titik terang melalui mekanisme hukum yang bersih, transparan, dan adil, tanpa harus memicu kegaduhan atau terpengaruhnya oleh oknum-oknum yang hanya ingin mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat. Penegakan konstitusi yang murni adalah fondasi utama agar Indonesia bisa melangkah maju menjadi bangsa yang dihormati dan di mata dunia. Sekarang bagaimana tanggapan dan pandangan cerdas teman-teman sekalian, serta tantangan terbuka masyarakat kepada elite politik ini? Apakah menurut kalian DPR akan segera mengambil tindakan nyata atau polemik teredup begitu saja di tengah jalan? Tuliskan opini kalian di kolom komentar di bawah ini. Mari kita jadikan ruang diskusi ini sebagai wadah bertukar pikiran dan edukatif, sehat dan saling menghormati. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu menyaksikan tayangan ini sampai selesai. Tetap jaga kesehatan, kawal terus keadilan, dan salam NKRI harga mati.